Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bung Yandi pagi ini di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur. Kebetulan Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur ini ada menyelenggarakan program podcast. Namanya adalah Podcast Kejaksaan Barito Timur. Nah, dalam kaitan ini kita juga diundang untuk berbicara dan ngobrol-ngobrol terkait dengan pilkada. Pilkada. Tentunya tamu yang sangat penting yang diundang oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur itu Kapitul sendiri sore ini ya. Saya perkenalkan tamu yang sudah hadir, Pak Satya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Satya sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Timur. Siap. Tuan rumah Pak Angga, PSI Indo Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur. Tema yang ditawarkan sore ini sebenarnya sederhana saja. Kita hanya berbicara terkait seputar pilkada saja. Kebetulan kan KPU ini penyelenggara ya. Jadi sebagai penyelenggara, bagaimana ini agenda nasional di seluruh Indonesia, tanggung jawabnya besar sekali. Kita ingin tahu sih sebagai penyelenggara ini tugasnya apa saja gitu. Boleh sedikit bocoran tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara apa saja sih, tahapannya bagaimana, dan sekarang ini sudah sampai mana tahapannya? Ya. Baik. Ya, sebenarnya tugas maupun kewajiban ya atau kewenangan itu ada tertulis dalam undang-undang. Hanya secara sederhana kalau kita mau bahasakan, sebenarnya tugas KPU saya membatasi untuk kabupaten ya, adalah menjabarkan dan melaksanakan program maupun anggaran terkait kepemiluan. Hanya segitu. Sekarang pilkada Siap. termasuk terkait kepilkadaan ya. Jadi ketika kemudian kita bicara pilkada, maka tanggung jawabnya KPU Kabupaten apa? Tanggung jawab KPU Kabupaten adalah menjabarkan dan melaksanakan program maupun anggaran terkait pilkada. Betul. Artinya secara definisi sebenarnya secara umumnya ini adalah pemilihan umum. Betul. Tapi karena ini agenda nasional, pilkada juga dilakukan serentak. Ya. Maka penyelenggaranya juga dilakukan oleh KPU. Apapun yang mengenai pemilihan untuk rakyat itu diselenggarakan oleh KPU Ya. sebagai penyelenggara KPU. Pak Satya, ini masih di Pak Satya. Sudah tahu lah, KPU melakukan sosialisasi sudah banyak, gitu ya. Sekarang ini tahapannya sampai mana sebenarnya, Pak? Ya, baik. Kalau ditanya tahapan, itu sebenarnya tahapan ini kan ada banyak, Pak. Iya. Dan saat ini adalah tahapan yang paling berimpit. Bersinggungan, ada beberapa tahapan yang kemudian bersinggungan. Mulai dari perencanaan, kemudian kampanye, kemudian sosialisasi, dan segala macam itu berimpit. Jadi enggak yang satu begitu. Kalau kita bicara tahapan kan misalnya ini selesai, lanjut yang ini selesai, lanjut yang ini. Ini tidak. Termasuk kemudian data pemilih kan kita sekarang dalam proses DPTB. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara tahapan, itu tidak murni mengatakan tahap itu selesai. Enggak. Bisa saja ini overlap ya. Betul. Overlap ya. Artinya ini sebenarnya sudah tahap kampanye, tapi KPU juga menyelenggarakan kegiatan lainnya, misalnya pendataan, gitu, Betul. sosialisasi, Betul. perjanjian dengan paslon, ya. Siapa tahu kan penjabaran dari aturan di atas sehingga harus dilaksanakan di bawah, gitu kan. Saat ini kan masa kampanye di Pak Satya. Gimana situasi kampanye saat ini menurut pantauan Pak Satya sebagai penyelenggara pilkada? Ya, kalau saya memperhatikan sejauh ini kampanye dilaksanakan cukup kondusif. Ya, artinya bahwa rekan-rekan pasangan calon dan tim kampanyenya kemudian sesuai prosedur melaporkan itu ke kepolisian, menyampaikan informasi itu ke KPU maupun ke Bawaslu, dan mereka mengikuti regulasi yang ada sedemikian sehingga suasana sebenarnya itu semua berjalan lancar.
nggak ada riak yang perlu kemudian. Ada mayem aja nih ya. Kalau ada mayemnya enggak. Enggak Ya, ya? kita bilang nggak ada mayem dong. Enggak ya? Hanya semua berjalan dengan baik sehingga dan ini saya berharap ini berlangsung terus ya, tidak terjadi gesekan-gesekan. Kalau saya perhatikan begitu. Di dunia nyata maksudnya ya, ke dalam kampanye yang dilaksanakan itu kan kelihatan bagaimana mereka menyampaikan, terus kemudian bagaimana itu direkam oleh pelan kemudian disampaikan. Kita melihatnya oh bagus, orang sudah memahami itu. Hanya yang perlu dipahami dengan jelas adalah kampanye sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah kesempatan bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misi mereka ketika mereka kemudian nanti menjadi pemimpin Kabupaten Baru Belitung. Kampanye ini. Iya, kampanye kan. Kalau boleh tahu ada berapa jenis sih sebenarnya kampanye ini? Kampanye itu kalau secara umum kan dibagi ada yang rapat umum, Ada rapat umum, dialogis atau tatap muka atau terbatas. ya. Nah kemudian selain itu mungkin juga ada yang namanya menggunakan selebaran BK bahan kampanye maupun Alat peraga lah ya. olahraga. Itu yang dilakukan. Paling seputar itu rata-rata. Oke, sebelum ke Pak Aljan, satu lagi. Sebagai penyelenggara pemilu, boleh apa saja hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara terkait pilkada? Ya, yang utama dan yang pertama, kami diminta berintegritas. Satu, berintegritas. Ya, yang utama begitu. Nah, dalam integritas itu kemudian kita bisa menerjemahkan dengan berbagai hal. Salah satu yang paling sederhana ketika sudah ada pasangan calon, maka tuntutannya cuma satu, netralitas. Dari penyelenggara. Ya, dengan integritas, punya netralitas, sehingga tetap kita bisa bekerja profesional. Tanpa memandang, oh ini gini ya, karena ada hubungan ini ya. Nah, Artinya tidak boleh pro atau mendukung salah satu paslonnya yang tujuannya ini biar bisa menang gitu, nggak boleh ya? boleh. Nggak boleh. Ya? Personally, setiap penyelenggara pemilu kan kita punya hak. Hanya kami tidak boleh dan tidak perlu menurut saya untuk kemudian mengasih tahu, oh saya pro si anu si itu, dan itu tidak bisa. Tapi dari sikap bisa kan? Nah Ya, itu ya. yang bisa, itu makanya saya bilang tadi, Ya. hal utama dan pertama adalah integritas. Ya. Yang diwujudkan kedua, netralitas. Sehingga dalam bekerja tetap profesional. Begitu. Ya, integritas. Jadi ketika kemudian kita punya integritas antara omongan kita, antara apa yang dibaca, kemudian antara kita lakukan, netralitas itu muncul. Saya nggak perlu si A, si B, si C, nggak perlu. Karena apa? Saya penyelenggara. Dan kemudian ketika saya bekerja, saya nggak perlu lagi mikir macam-macam. Kenapa? Karena saya kan tetap bekerja profesional, tidak ada beban apapun. Nah itu yang saya kemudian sampaikan teman-teman rekan-rekan anggota maupun pada network, supaya mereka pertama berintegritas, sehingga kemudian menunjukkan netralitasnya, dan dalam bekerja menunjukkan bahwa mereka profesional. Ketiga poin ya. Ya. Integritas, netralitas, dan harus profesional. Oke. Saya mau ditanya. Banyak. Boleh, boleh dong menanya. Kita sudah ngobrol. Kita sudah Ya. bicarakan terkait dengan tahapan pemilu, Jenis kampanye juga tadi ya? kampanyenya, terus sudah terkait dengan apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh KPU terkait dengan tahapan pilkada ini. Iya, betul. Menjadi dikatakan Sudah disampaikan. integritas, netralitas, profesional. Nah, ini kita bicara terkait takutnya ini masyarakat belum ada yang tahu. Ini di Kabupaten Bantul ini ada berapa calon coba pasangan? Oh. Terus terkait dengan tahapan pendaftaran calon itu seperti apa? Oh, siap. Sama dengan apakah ada partai-partai pengusung atau ada calon independen gitu? Ya. Jadi sebelum saya menjawab ke situ, saya ingin memberitahu dulu. Ini sebenarnya harusnya saya kasih tahu di awal. Kita harus memahami bahwa pemilu atau pemilihan itu merupakan pelaksanaan terhadap kedaulatan rakyat dalam hal memilih wakil ataupun pemimpinnya secara langsung dan demokratis.
Itu udah baku, kuncinya. udah baku itu. Itu kuncinya. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau kita lari ke sana kemari masalah nanti kan. Nah, Ya. terus bagaimana ketika kemudian kita berproses sesuai dengan tahapan yang ada di dalam pemilihan ya. Jadi kalau pilkada itu bahasa hukumnya itu pemilihan. Jadi kita bicara pemilihan. Pemilihan itu untuk pencalonan. Saya bicara pencalonan dulu sebelum kemunculan calon. Oke. Itu prosesnya panjang. Jadi ada dua pencalonan umum. Pertama adalah pencalonan perseorangan, di mana orang per orang didukung oleh masyarakat sejumlah 10% untuk Bandung Timur ya, sejumlah 10% dari DPT terakhir Jumlahnya ya. minimal untuk bisa mencalon. Berarti Itu perseorangan, Berarti independen ya? independen intinya. Nah, yang kedua ini didukung oleh partai politik. Oke. Sebelum ada MK 60, maka pilihannya adalah kursi atau jumlah suara sah. Tetapi setelah ada MK 60, maka tinggal satu, yaitu suara sah. Dan itu pun oleh MK dinyatakan bahwa 10% untuk wilayah kita. Sehingga 10% dari suara sah yang ada itu bisa mencalonkan. Nah, ini mengakomodir partai-partai peserta pemilu yang tidak masuk parlemen. Nah, parlemen di sini pemahamannya adalah masuk DPR ya. DPRD, Yang D ya. DPRD, ya. Tidak masuk tapi tetap bisa mendukung, begitu. Itu konsepnya. Nah, proses untuk pencalonan ini sedikit berbeda antara independen dan pengusung parpol. Kalau independen, maka dia prosesnya lebih panjang. Lebih panjang itu diawali kalau sesuai dengan regulasi yang ada ini, kemarin itu bulan Mei, awal Mei, sampai pertengahan Agustus, melakukan verifikasi terhadap dukungan perseorangan. Yang 10% tadi itu. 10% lagi dari DPT. Pasarnya ini mengatakan mungkin begini Pak Hajar, bahwa untuk tahapan melalui jalur independen itu lebih dulu dari jalur yang lain gitu ya. Bukan lebih dulu, tapi kan perlu verifikasi. Karena kalau jalur partai itu sudah terverifikasi ketika pemilu. Oke. Ya. Jadi suaranya sudah ada kan? Suaranya sudah ada. Ya, terverifikasi dong. Nah, kalau yang independen betul, karena kan tidak ada yang tahu siapa yang milih dia. Nah, karena itu ada verifikasi sebelumnya. Verifikasi itu dilakukan beberapa tahap, mulai dari memberikan masukan pertama, kemudian dicek administrasi, ada perbaikan, ada kemudian mengulang lagi dan seterusnya sampai penetapan. Untuk Barito Timur tidak ada yang dapat. Melalui jalur independen. Melalui jalur independen. Berarti semua memang jalur biasa ya, jalur partai. Iya. Sebenarnya semua jalur biasa, Pak. Kan sesuai undang-undang kan biasa aja kalau ada di undang-undang. Hanya pasangan calon yang ada diusung akhirnya yang ada ini diusung oleh partai politik. Nah, pendaftaran itu dimulai sejak akhir Agustus lalu sampai di akhir September, 3 hari sebelum kampanye kemarin. Nah, prosesnya itu pasangan calon dengan berdasarkan rekom dari DPP masing-masing partai politik itu menyerahkan, jadi DPP itu punya rekom dipegang oleh paslon menyerahkan ke KPU untuk diverifikasi. Selain kemudian itu persyaratan, ya, persyaratan pencalonan, karena itu harus ada izin DPP. Nah, selain ini persyaratan pencalonan, itu syarat utamanya sederhana, yaitu partai politik atau gabungan partai politik itu jumlah minimalnya adalah 10% dari suara sah dalam pemilu. Di partai berapa? Realnya? Realnya kemarin itu ini karena sudah lewat, saya sudah lupakan sebenarnya. Itu ada lebih aja. enam ribu berapa ya Pak? Saya lupa. Saya karena itu sudah di waktu itu sudah selesai, sudah dilupakan karena saya mohon maaf. Yang saya ingat itu DPT, karena bolak-balik DPT dibahas. Ya, 6.000 sekian, saya ingat saya itu. 6.000 sekian. Iya. Kurang lebih 7.000-an lah di bawah itu. Ya, di bawah itu. Karena jumlah total
pemilih kita itu kan 81.000, sehingga 10%-nya kan 8.100. Kalau 81.100 Ya, 81.100. Jadi 10% dari untuk perseorangannya 8.110. Ya, 8.110. Nah, untuk yang partai politik, karena kita itu jumlah partisipasinya itu 86%, maka sekitar 86% dari 81.000 ini. Seingat saya itu 68.000 sekian, jadi 6.800 sekian. 6.800 sekian, Iya. 7.000 ya. Ya, Ini nanti maksudnya ke depannya agar ini diketahui perubahan ini cukup mendadak. Ini kan hanya keputusan MK kemarin. Betul. Perubahan cukup mendadak. Ini bisa dijadikan pengalaman untuk minggu ke depan. Betul. Sebagai informasi awal. Jadi bisa jadi bukan hanya menetapkan tidak perlu 5 kursi gitu ya kan, 4 kursi, tapi bila suara sahnya memang memenuhi syarat itu sudah bisa dong. Bisa. Jadi semangat baru ya, semangat baru buat demokrasi di Ya. Indonesia. kalau hitungan saya bahkan nggak sampai 4 kursi, 3 kursi cukup. 2 kursi dengan suara sah gemuk cukup. Cukup ya. Ya, Dengan suara sah gemuk ya. iya, dengan suara sah gemuk. Tapi bisa mencalonkan. Bisa. Dan ini berarti bisa berpotensi bukan hanya 2-3 pasang, tapi bisa. Betul. Kemarin saya hitung itu kalau seandainya kemudian dilakukan tutup mata ya, ini tutup mata, kita tutup mata, melihat yang ada, itu bisa 8 pasangan calon membantu. Idealnya begitu. Ya, kita tutup mata ini dengan perolehan yang ada nih. Idealnya. Saya tutup mata itu berapa? 8 pasangan calon. Bisa. Tapi karena itu kemarin keputusan yang cukup mendadak, Persiapannya itu seminggu sebelum pendaftaran. Jadi mungkin ini faktor kesiapan juga. Iya. Ada pertanyaan yang dipanggil. Ini sudah kayaknya semakin menarik. terkait dengan Belum pasangan selesai. calon ini belum selesai. Belum selesai, masih ada tadi. Nah, dalam proses kita di Barito Timur, terakhir kemudian setelah proses pendaftaran itu, ketika kemudian kita verifikasi dan seterusnya, maka kita memutuskan, KPU memutuskan ada 3 pasangan calon. Oke. Pasangan calon pertama, ini setelah cocok nomor urut dan seterusnya, maka pasangan calon nomor urut 1 itu M. Yamin dan Adi Maulana Khalil. Mereka itu didukung oleh gabungan partai politik PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PKS. Nah, 4 tahun kita. Betul. Pasangan nomor urut 2, Kancani Gandrum SH dan Raran AMD didukung oleh gabungan partai politik, ya, gabungan partai politik, Partai Demokrat, Hanura, dan PSI. 3. Kemudian pasangan nomor urut 3, Dr. Arianto S. Muller, ST, MM, dan Haji Ahmadi didukung oleh gabungan partai Perindo dan P3. Ya. Berarti memang yang gembuk ini pasangan nomor 1 ya. Ya, kalau bilang Dengan jumlah pengusung betul, 5 partai, kemudian 3 partai, 2 partai. ya. Jadi itu yang ada di Bartim sekarang. Jumlah partai, jumlah pasangan calon 3, dan mereka masing-masing didukung oleh partai politik. Nah, ini sebenarnya kalau ini yang resmi yang kemudian kita catat ya. Jadi yang resmi sesuai dengan pendaftarannya seperti ini. Ya. Di dalam prakteknya mungkin ada partai-partai yang kemudian simpatis menjadi simpatisan pasangan calon A atau B atau C atau seterusnya gitu. Itu terkait dengan preference dari masing-masing partai itu. Tetapi secara resmi yang mendapat rekomendasi dari DPP itu adalah partai-partai ini. Oke. Artinya dia memang ada rekomnya ya. Betul. Dari DPP ya, G. yang tercatat ini ya. Betul. Kalaupun ada partai lain yang tidak mendapat rekom, tapi itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai pendukung simpatisan kepada pasangan calon tertentu. Iya, Gitu tidak ya. masalah. Masalah. Silakan. Artinya kalau masyarakat mungkin bertanya-tanya bingung kok banyak partai di sini gitu kan. Oh ternyata memang ini tidak masalah gitu ya. Iya. Tidak masalah juga karena itu kan dukungan real mereka sebagai warga negara, sebagai
namanya berdemokrasi untuk keterlibatan dalam politik di pilkada gitu kan, apalagi mereka ada organisasi politik, ya wajar-wajar dan sah aja kalau begitu. Iya ya. Gimana menurut Pak Anjah ini? Penyelenggara pemilu memang sudah melakukan apa namanya pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka berdasarkan aturan main yang sudah ditetapkan itu dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi ada juga hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan, harus berintegritas tadi, mereka harus yang namanya netralitas, sudah harus apa namanya bersifat profesional, menjaga semua. Kira-kira jika ada pelanggaran, apa saja sih potensi pelanggaran yang dilakukan oleh apa namanya penyelenggara pemilu ini, kira-kira terserah satu atau Pak Anda ini. Pasti ada, karena proses hukum itu bukan apa namanya proses demokrasi itu, pelanggaran itu bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya peserta politik yang mengikuti, bukan hanya paslon, tapi juga bisa jadi datang dari penyelenggara pemilu, gitu kan? Nah ini juga harus dibuka kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya tidak boleh dilakukan? Ya selain netralitas tadi, sikap di lapangan. Ya, kalau pada prinsipnya itu sudah jelas. Yaitu tadi, ketika kemudian kita menunjukkan preferensi di dalam fakta integritas yang dibaca, baik oleh kami sebagai anggota KPU maupun mereka badan etok, itu mereka sudah membaca fakta integritas yang menyatakan bahwa mereka akan bertindak, ya, itu tanpa melihat preferensi politik seseorang. Dengan kata lain, kalaupun terjadi di tindakan seperti itu di luar keinginan secara kelembagaan, itu ada konsekuensi. Oh tentu. Jadi prinsipnya betul. Kalau menurut saya pasti ada. Pasti ada ya. Jadi itu regulasinya sederhana. Ketika nanti masyarakat ketemu ada anggota KPU, anggota ini, ataupun sekretariat KPU, ataupun badan etok, PPK, PPS, sekretariatnya, yang kemudian tidak netral, laporkan ke Gakumdu. Prosesnya dari sana, Pak. Gakumdu. Betul. Sebentar. Satu-satu di ngomong dulu ya. Sejauh ini nih pengetahuan Pak Angga sebagai jaksaan ini juga Gakumdu ya. Sampai sejauh ini kondusif. Jadi untuk Badan Timur ini terkait dengan penyelenggaraan menjelang pilkada ini, ya alhamdulillah masuk kondusif. Sekarang gini, apa langkah-langkah Gakumdu, terutama kejaksaan, Kabupaten Jawa Timur untuk persiapan menjelang pencoblosan suara itu cukup penting kan? Nah itu dia. Itu cukup penting ini, penting deh. Terkait dengan apa sih persiapan kami di kejaksaan di dalam Gakumdu terkait dengan nanti terkait dengan menjelang pilkada ini. Kami dengan Gakumdu di dalam Gakumdu itu kan memang leading sektornya Bawaslu ya, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Alhamdulillah kami bersama dengan tim sentra Gakumdu Kabupaten Bogor sudah melakukan sosialisasi terhadap kemarin hari Senin itu kita sudah melakukan sosialisasi kepada semua ASN di kecamatan maupun di kelurahan beserta dengan kepala desa dan perangkat desanya untuk melakukan netralitas terhadap pilkada 2020. Kita sudah lakukan itu. Penting sekali netralitas Penting sekali. Bahkan bukan hanya KPU yang menekankan itu, tapi juga Dari Gakumdu juga menekankan itu ya. harus netral. Harus netral. Karena kan ya Sejauh mana nih pengawasan untuk melakukan kenetralan ini? Kata-kata netral ini kan sebenarnya sudah dilakukan di netral itu kan artinya tidak berpihak. Tidak berpihak pada salah satu pihak. Jadi memang harus ditegaskan kepada mereka semua ASN itu harus netral. Jangankan ASN Pak kita Pak. Gakumdu ini adanya cuma di kabupaten ya? Kabupaten kota dan provinsi juga ada. Kalau di kecamatan-kecamatan, Jadi kalau misalkan di mungkin ada unsur-unsur kabupaten ya, kabupaten hanya di Gakumdu dan kalau kecamatan Pamwasca. Pamwasca. Dan juga pengawas kecamatan juga mereka
terkoordinir dan terkoordinasi ya. Jadi dengan dikatakan karena ini kan penegakan hukum terpadu. Ya. Secara sistem sudah diatur ya. Secara sistem boleh minum. Pasalnya Nih, ya 13 nih. Tapi kan panjang pandai pasarnya. Coba pasarnya yang tadi panjang. saya itu bersama rekan teman-teman di kejaksaan itu kita bekerja sama terus. Bahkan kita juga berproses ya sesuai dengan regulasi yang ada. Kita berharap sebenarnya kejaksaan menjadi apa namanya jaksa negara, penasihat negara untuk KPU. Nah, ini sekarang begini. Berarti kejaksaan ini punya dua fungsi nih ya. Selain dia sebagai penegak hukum di bagian penuntut umum dan juga sebagai apa namanya termasuk Liga Kumdu, bersama Liga Kumdu, anggota di bawah koordinator mana ya? Satu koordinator. Kita melakukan pendampingan juga menjadi sengketa ya. Artinya penanganan secara pidananya iya sebagai penuntut umum. Kemudian ketika terjadi sengketa, pendampingan juga iya. Jadi gini Pak, saya jelaskan terkait dengan apa sih hubungan antara kejaksaan dengan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilkada 2024. Ya. Jadi ada dua poin. Yang pertama itu hubungan antara kejaksaan dengan KPU terkait penyelenggaraan pilkada itu adalah kami kejaksaan dapat melakukan pendampingan hukum terhadap KPU untuk adanya gugatan atau sengketa hasil pemilu. Jadi kami ada di bidang perdata dan hukum negara yang disebut biasanya jaksa pengacara negara itu. Apabila ada gugatan kepada KPU terhadap sengketa hasil pemilihan, kita dapat mendampingi mereka dalam menghadapi gugatan tersebut. Cuman kita harus mengadakan perjanjian kerjasama MOU ya. understanding Ya. antara kejaksaan dengan KPU. Nah, atas dasar MOU tersebut, KPU mengeluarkan kuasa khusus kepada bidang hukum yang maju untuk mendampingi KPU di gugatan tersebut adalah jaksa pengacara negara. Yang pertama, kedua, di bidang intelijen tugasnya itu adalah kami bidang intelijen itu melakukan pengamanan, penerangan dan penyuluhan hukum. Jadi kami pengamanan, penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Jadi kami bersama dengan KPU juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada kami seperti yang dilakukan oleh Rumah terkait netralitas tadi ya. itu kita lakukan bersama dengan KPU. Sebelum lanjut saya pengen kasih info ke masyarakat. Tugas kejaksaan itu ternyata perannya bukan hanya sebagai penuntut umum di pilkada ini, tapi juga bisa melakukan pendampingan. Di satu sisi dia sebagai penuntut umum pidananya, gitu kan? Tapi ketika terjadi sengketa data, perdata dan tata usaha negara, nah kejaksaan bisa melakukan peran pendampingan terhadap KPU. Tapi tentu saja ada yang MOU ya memberikan kuasa khusus kepada kejaksaan. Jadi peran kejaksaan di pilkada ini cukup penting ya, cukup penting sekali dan strategis sekali ya. Di satu sisi menjaga marwah sebagai penyelenggara KPU. Apapun akan melakukan pendampingan terhadap lembaga ini ya, karena lembaga ini melakukan penyelenggaraan agenda nasional. Gitu. Yang kedua, kejaksaan juga sebagai peserta Gakumdu, gitu kan. Tapi juga di sisi lain dia sebagai penuntut umum. Perannya sangat penting sekali kejaksaan di sini. Pada masyarakat ini perlu diketahui ya. Kenapa nanti jaksa lebih sering tampil jika terjadi sengketa? Itu ya sih peran kejaksaan antara hubungan KPU dengan kejaksaan. Karena belum terjadi kejaksaan ya. Tapi yang mau kita tekan untuk masalah apa namanya penyelenggaraan pemilu ini kita sudah sampai tahap kampanye. Setelah kampanye ini apa? 17 tanggal 27 November ya.
Jadi berapa TPS nih jumlahnya? Ini sebelum menjawab berapa TPS dulu, lebih enaknya kita tanyakan dulu berapa sih DPT yang ada di Kabupaten Batu. Asik tuh, pas. Kalau ditanya TPS berapa tapi DPT-nya nggak diketahui kan percuma aja kan? Cuma ya. DPT-nya berapa? Yang bisa jawab itu kan beliau. Iya. DPT-nya di Kabupaten Batu ini ada berapa? Terus TPS-nya itu ada berapa? Apakah ada TPS khusus atau enggak gitu aja? Ya, jadi DPT kita itu signifikan naik. Oh, berbeda dengan Pilpres kemarin ya? Betul. Pilpres kemarin kan 81.100. Betul. Untuk besok kita ini dari 84.097. Nah ini 81.000, kenaikannya menjadi jumlahnya 84.000. Sekitar 3.000. Sekitar 84.797. Ya. Itu berarti naik sekitar 3.000 ya, 3.000-an. Nah, dari jumlah segitu itu tersebar di 196 TPS. 196 TPS. Ya, 196 TPS itu terdiri atas 195 TPS reguler Oh, dan 1 TPS khusus. TPS khusus ini terletak di hutan. Di hutan ya. Hutan. Tapi ke rutan, Ya, rumah tahanan negara Ya, maksudnya. Rumah tahanan negara itu Ya. memang TPS khusus ya. Satya. Secara jumlah DPT naik, kalau kita ingat nih kemarin yang juga waktu pemilu legislatif, jumlahnya kan TPS sekitar 300 berapa itu saya Ya. ingat. Jadi secara jumlah DPT ini ada kenaikan sekitar 3.000 lebih, Iya. 3.000 sekian gitu. Iya. TPS-nya turun gitu. Betul. Apa alasannya itu? Ya, itu perhitungan dari para pimpinan ya. Tapi sederhana cara berpikirnya begini. Kemarin, ketika pemilu, itu ada 5 jenis pemilihan. Memilih presiden, memilih DPD, dan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. 5 pemilih. 5 jenis pemilihan. 5 jenis pemilihan ya. Betul. Karena 5 jenis pemilihan, maka kemudian oleh pimpinan dihitung berapa sih kapasitas yang memungkinkan untuk dilakukan pencoblosan dalam waktu yang ada dan perhitungannya. Kemudian turunlah jumlahnya per TPS adalah 300 TPS. Undang-undang 300 pemilih TPS. Ya. Undang-undang itu menyatakan per TPS itu diizinkan paling banyak 800. Paling banyak. 800 paling banyak. Nah, dalam proses yang ada, ketika kemudian kita ke pilkada ini pemilihan, maka jenis pemilihannya hanya 2, memilih gubernur dan memilih bupati. Bupati dan wali kota. Ya, bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk kota ya. Nah, kalau jumlahnya 2, sementara yang tadi itu 5, maka kemudian sederhananya di-blend aja. Kan kemampuannya sama nih harusnya. Ketika jumlahnya ini 5, tapi kemudian 5 jenis pemilihan jumlahnya 300, berarti kan 1.500 pekerjaan sebenarnya kan. Nah, kemudian ketika pemilihan dengan 2 jenis pemilihan, maka kalau untuk mencapai 1.500 itu 600 cukup. Kalau 600 kali 2 berarti kan 1.200. Lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan ya. Iya. Secara waktu gimana? 1 hari selesai ya? Selesai. Hitungannya selesai. Di atas kertas selesai ya? Sebenarnya kalau seandainya kemudian diikuti prosedurnya dengan baik, selesai. Tengah malam, Ada 12 malam. ada potensi 2 hari nggak? Diizinkan oleh undang-undang sampai 12 jam ya setelah hari pencoblosan. Artinya setelah hari pencoblosan, Ya, 1 hari itu lewat 12 jam lewat ya? betul. Diizinkan itu ya? Diizinkan undang-undang. Karena mungkin kondisi geografis itu Pak. 36 jam berarti ya. Betul. Itu maksimum kan harus kemudian digeser. Nah, ini dengan 300 itu kalau perhitungan kami ya, kan mulai pencoblosan jam 6 jam 7. Jam 7, jam 8, 7 ke 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. 6 jam. Perhitungannya adalah dalam satu waktu
Ya, kalau maksimum jumlahnya berarti 600 pemilih. Iya. Dalam 1 jam, pemilih yang diharapkan memilih adalah 100 orang. Dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Ya, dalam 1 jam. Nah, kemudian di dalam TPS itu tersedia ada 4 bilik. Berarti dalam 1 jam itu 25 orang. Satu bilik. Satu bilik. Kalau 4 jadi 100. Jadi 100 kan? Kali 6 jadi 100. Kan gitu, hitungnya. Satu TPS per bilik ya. 4 bilik. Per bilik gitu ya. 4 bilik. Jadi kan, nah, dalam proses yang ada itu, kalau dia menggunakan 25, maka satu pemilih memiliki waktu sekitar 2 menit untuk menggunakan hak pilih. Per bilik. Per bilik. Jadi dalam itu mikir cuma 2 menit aja ya. Sebenarnya ketika warga datang itu kan sudah punya. apalagi cuma berapa biji, berapa pasangan kan? Kita 3 provinsi Pak, ya kan? Kalau gitu lihat, sudah tahu. Berarti harusnya jam 12 malam selesai. Itu kan kita bicara pemungutannya dulu. Nah, ini Belum- proses pemungutannya dulu. Itu pemungutan, belum penghitungan. Pemungutan selesai jam 1 kan? Jam 1 ya. Clear dengan jumlah ini tadi, satu orang 2 menit selesai. Sebenarnya di bawah 2 menit bisa itu. Bisa. Cuman begini juga, jarang kita temukan. Ini tantangan untuk masyarakat. Saya belum pernah ketemu ada TPS yang kehadiran warganya 100%. Iya sih, betul ya. Saya belum pernah ketemu. Betul. Ya, ini tantangan tersendiri buat warga masyarakat. Karena ada yang sakit. Entah sakit, entah berpergian, entah mendadak ada tugas dan segala macamnya. Nah, sehingga itu bagian yang menarik menurut saya karena nggak akan sampai maksimum. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika kemudian kita menghitung tentang penghitungan suara, kita berkaca ke pemilihan presiden yang semalam. Pemilihan presiden itu ketika dilakukan penghitungan jam 1 mulai penghitungan, jam 3:30 itu sudah beredar data. Sudah paling kirim ya. Sudah. Bukan presiden. Bukan presiden memang sudah. Betul kan? Sudah. Nah, secara real itu sama. Karena lebih mudah melihatnya sedikit. Betul. Kalau Kalau pemilu itu bukan hanya yang banyak, itu kan ada harus lihat yang siapa Betul. orangnya yang dicoblos, partainya apa gitu. Ini menghitung yang mana dulu nih? Gubernur atau bupati? Kita selalu mulai dari yang atas. Gubernur. Jadi gubernur dulu yang kita hitung, Gubernur. baru kemudian bupati. Bupati ya. Gitu. Gimana nih Pak Angga? Benar. Berarti sebenarnya jam 12 malam itu sudah idealnya udah selesai gitu ya. Tapi ya kalau memang sebenarnya kalau memang dibilang fase tadi bisa. Kan cuma 2 nih, gubernur sama ini aja nih. Berarti anggap saja ini ya, pertama dikirim gubernur lah, udah lah, sambil kirim ya kan. Ya. Berarti kan setelah itu kan penghitungan bupati sambil kirim lagi nih. Nah, kalau saya ngitungnya begini, Bapak. Sederhana bilangnya gitu. Jam 1 selesai, itu tidak mungkin jam 1 mulai penghitungan. Jam 2. Istirahat sama Karena mereka butuh istirahat dan segala macam, makan dan segala macam. Saya anggap jam 2. Jam 2. Jam 2 mulai. Desain yang ada, desain tempat yang ada, itu memungkinkan satu orang membukakan, satu orang membaca, ketua membaca hasil dari pencoblosan, dan yang satu orang lagi KPPS itu melipat. Yang lain akan menulis, yang lain akan menghitung dan mengelompokkan. Oke? Karena 7 mereka. Ini 3 orang saja, saya bicara 3 orang. Nah, kalau seandainya satu orang itu membuka, siap, dia serahkan kepada ketua. Ketua itu hanya melihat, memastikan, dan kemudian mengatakan A, B, C, D, E, F. Nah itu, kayak begitu. Kemudian dia serahkan ke itu. Itu langsung dicatat. Seandainya mengatakan D, E, F itu tadi, berapa lama? 10 detik? 15 detik? Kita anggap 10 sampai 15. Oke, 15 detik. Maksimum 20 detik. Nah, oke.
Oke, maksimum 20 detik. Kalau maksimum 20 detik, ya, maka jumlah suara 600 ya. 1 menit itu berapa? 60. Kalau 20 berarti kan cuma tiga surat suara kan? 3 surat suara dalam 1 menit. dalam 1 menit. 1 jam berapa? 60. 3 kali 6? 180. Bisa. 2 kali? Jangan 360. Kalau misalnya 360 kan, kali 2, 720 sudah melewati jumlah itu. 4 jam itu sudah melewati jumlah itu. Berarti rata-rata berapa? 3 jam. Jadi kalau mulai jam 2, jam 5 sore itu selesai 1 pemilihan. Kemudian break 1 jam untuk isoman segala macam. Lanjut pemilihan. Lanjut pemilihan, selesai nggak? Jam 12 malam. Mestinya selesai. Mestinya selesai. Mestinya selesai nih. Mestinya selesai. Ini ada tikai masyarakat dan petugas juga nih. Iya. Mestinya selesai nih ya nanti. Kami juga berharap segera selesai. Selesai nih. Anak teman-teman KPPS mesti kita berbuat selesai. Iya. Kenapa? Semakin cepat diselesaikan, semakin betul waktunya target, maka kecurigaan yang tinggi itu juga Itu satu, Pak. Kedua juga kan kita jangan sampai seperti pemilihan pilpres, pileg kemarin, bahkan ada yang sampai meninggal dunia kan, Yang dulu ya. terkait dengan penghitungan suara sampai jam 3 malam sampai jam 4 Menarik malam. deh. Iya. Langkah KPU menyiapkan tim medis kesehatan ada nggak nih yang buat di lapangan? Ya, jadi kalau secara umum kita sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah tentang hal itu. Dan sebenarnya KPPS itu dilindungi dengan BPJS dan BPJS ketenaga kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan oleh pemerintah daerah. Itu di cover, mereka di cover. Sehingga mestinya tidak ada masalah. Asuransi, asuransi Ya BPJS itu kan insurance buat mereka. artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau BPJS kan karena dia sakit nih, berobat nih. Karena ada 2 BPJS tadi makanya. Satu BPJS kesehatan, satu BPJS ketenaga kerjaan. Tenaga kerja. Ketenaga kerjaan ini yang meng-cover masalah pekerjaan itu. Iya. Ya kan? Santunannya gitu. Ya, kita tidak berharap ya. Kita tidak berharap, tapi kita berusaha sekali untuk menyarankan, karena itu kita selalu mengingatkan teman-teman jaga kesehatan. Terus gitu. Paham nggak? Ini kita sudah sampai tahap segitu ya, Pak Gaya. Kasih tahu ke masyarakat suara sah yang mana, tidak sah bagaimana, teknisnya pada saat pencoblosan gitu kan. Nah ini udah teknis nih. Ya, sederhananya itu bicara begini. Pemilih ketika sebelum masuk bilik suara, mereka harus memeriksa dulu surat suaranya itu catat atau tidak, rusak atau tidak. Pertama yang dilakukan oleh pemilih itu buka dulu. periksa dulu nih rusak atau tidak di surat suaranya. Itu penting. Ya. Setelah sudah bawa ke bilik suara. Yang harus diperhatikan adalah coblos sekali pada salah satu kotak, ya, salah satu saja. Jadi maksudnya pilih kotak yang Di antara 3 pasangan. Di antara 3 pasangan itu. Dimanfaatkan 3 pasangan nih. ya di antara yang ada itu untuk dibeli. Perhatikan baik-baik, dicoblos, bukan disobek, bukan disundut rokok, bukan. Karena kalau disundut rokok otomatis tidak sah. Betul, karena ada hilang. Kalau disobek juga nggak sah. Kenapa? Karena ada yang hilang. Betul, harus coblos. Pemahamannya adalah ketika kertasnya dikembalikan posisinya, ya untuk kembali. Itu suara sah. Dicoblos dengan alat yang disediakan oleh KPU. Betul. Itu jelas ya gitu ya. Betul. Jadi dengan begitu dia, karena dulu pernah ada kasus di mana ada orang itu dengan bangga, oh saya sudah dibukti saya memilih. Karena dia yang membuktikan ke orang dia memilih, dia sobek. Suaranya itu tidak sah. Suara itu tidak sah. Malah tidak sah gitu loh. Saya kan udah capek datang. Oh iya. Ya kan suaranya terbuang gitu. Jangan sampai itu terjadi. Atau kalau nggak, untuk menunjukkan ini saya yang milih nih, karena saya sudut rokok. Salah. Itu nggak sah. Karena ada bagian yang hilang.
Pokoknya menggunakan alat yang sah dari KPU. Betul, alat yang disediakan oleh KPU Hmm. dicoblos. Paku ya biasanya ya. Paku. Jadi bahwa pemirsa perlu diingatkan bahwa kalau datang ke TPS nanti diambil surat suaranya, dibuka, diperiksa, ada yang rusak atau tidak. Yang kedua, ketika sudah mencoblosnya harus dengan alat yang sudah disiapkan sekali saja, dan itu harus satu saja di antara 3 pasang ini ya. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, dan itu harus di dalam kotak gitu ya. Ya, tidak boleh perlu ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Diri sendiri. dan Tuhan. Oke. Tidak perlu ada orang tahu. Itu pun di pemilihan gubernur seperti itu Pak ya? Sama. Sama ya Pak ya? Oke, sudah sampai di tahap pencoblosan, kita ngobrol nih, sambil ngobrol. Terus ini Pak Satya, terkait dengan pendistribusian logistik, apakah jadi tantangan tersendiri nih Pak? Nah, itu Karena, penting sekali nih. karena ini nih, saya udah melihat bulan-bulan Oktober, November, Desember, apalagi di November kan, Hujan. udah musim penghujan. Betul. Saya sudah mengingatkan rekan-rekan ad hoc untuk mencari potensi TPS yang bebas Bencana. bisa bebas bencana. Artinya, pertama saya mengharapkan mereka menggunakan gedung fasilitas umum, ya, entah sekolah, entah ruang pertemuan, gedung pertemuan. Karena musim hujan ini kalau menggunakan tenda, ya kalau tendanya cukup baik, nggak masalah. Tapi kemudian berbahaya untuk ya, karena ini surat suara dan segala macam itu adalah dokumen negara. Itu masuk dokumen negara. Dokumen negara. Harus dijaga. Betul. Itu harus dipikirkan, surat suara, lembaran C hasil, semuanya itu adalah dokumen negara. Itu kalau urusan menghilangkan, merusak itu ada hukumannya kan? Itu masalahnya. Karena itu semua harus dijaga. Nah karena itu memilih mencari tempat itu tidak mudah. Nah, kemarin ada laporan, Pak, kita mau pakai tempat si Anu Pak, tapi ternyata tempat itu yang punya si Anu Pak, terafiliasi gini ya jangan, saya bilang. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, saya bilang sama teman-teman, cari tempat yang aman, yang kemudian ketika kalian memakai tidak kemudian diinterpretasikan oleh orang dua kali memihak si A si B si C. Oke, ini kan didistribusikan, datang nih ke TPS sana di sana gitu kan. Sebelum itu dimulai, itu nyimpannya di mana? Ya, kita nyimpan di gudang, Pak. Ya, jadi saat ini barang-barang logistik itu sebagian sudah datang, sebagian akan segera dikirimkan, sebagian lagi sedang diproduksi. Ya, Sebagian lagi sedang diproduksi. ya, Nah, itu nanti pada saat didistribusi itu tuh ada di kecamatan. ya. Nah, Itu minor nggak? jadi ketika kemudian sudah ada di KPU, kita akan distribusikan setelah dihitung, disusun segala macam, disetting semuanya, kemudian kita akan distribusikan ke kecamatan. Kita itu bisa bermalam, bisa tidak, sesuai dengan keadaan setempat. Artinya begini, kita berharap dokumen ini segera tiba di tempat dan minimal sehari sebelumnya sudah ada di sekitar atau di lokasi TPS. Sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Jadi kalau besok pagi nih, berarti malam ini kalau bisa ada di TPS. Cuma ada beberapa kesulitan juga, pengamanan dan segala macam. Akhirnya kemudian disatukan di desa. Itu nggak masalah. Yang penting kan besok paginya bisa segera. Gitu. At least begitu. Ya. Itu dijaga baik, kan kita ada 2 orang pengamanan TPS tuh. Jadi linmas di TPS ya, kalau dari Pemda itu linmas. Kemudian dari kepolisian juga pasti ada yang menjaga. Kemudian dari mereka teman-teman dari TNI juga, dan itu dipantau terus. Dipantau ya? Ya, dipantau. Nah, perlu dipahami bahwa seluruh dokumen yang ada itu tidak beredar begitu rupa tanpa ada pemeriksaan. Jadi, ini yang tidak diketahui masyarakat semua. Ya, ini harus disampaikan. Ya. Sebenarnya, ketika ada barang keluar,
itu ada barcode Pak, yang kemudian dilaporkan untuk dimasukkan, sehingga ketahuan barang ini ada di daerah mana, itu ketahuan. Ini akan jalan ke sana. Kemudian barang itu terbuka juga ketahuan. Kalau barang itu terbuka ada pengamanan Pak. Kita belum sampai teknologi yang sejauh itu. Tapi at least Hanya sebatas mengetahui bahwa barang itu ada di mana? Di kecamatan ini. Betul. Oke. Betul, itu sudah ada. Jadi itu termonitor oleh KPU RI, sehingga diharapkan tidak ada barang yang nyasar. At least begitu. Tidak diharapkan ada barang yang nyasar karena ada barcode-nya. Ya, Jadi ada yang harus. Hanya di pilkada ini aja. Enggak, dari sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Dari sebelumnya sudah ada. Hanya kan tidak pernah terekspos gitu ya. Jadi pada saat dekat-dekat dengan apa namanya ibu kota kabupaten, mungkin itu bisa diantar secara langsung, mungkin itu di gudangnya KPU ya. Iya, jadi kami akan mendistribusikan semua paling lambat H-1 ke seluruh wilayah. Jadi tidak ada yang namanya kemudian bertahan di KPU, itu nggak ada. Nggak ada. H-3 itu kami berharap bisa sudah beredar. Ini disimpan di TPS itu sudah atau ada tempat penyimpanan tersendiri Pak? Ya, makanya sebelum itu dilaksanakan kan itu kan berada di KPU. Di KPU itu di gudang KPU. Kemudian ketika itu dia harus didistribusikan dari akan ada di gudang atau di tempat penyimpanan di masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Dari sana kalau memang dibutuhkan bermalam di kecamatan. Kalau tidak dibutuhkan bermalam karena posisi jauh, mereka akan langsung didistribusikan. Langsung distribusi. Iya, Berarti ke desa. ke desa. Ke desa. Dari desa baru ke TPS. Kan gitu. Itu Proses. kalau distribusi. Untuk langkah-langkah keamanan, menjamin bahwa surat suara itu betul-betul tidak terganggu, gitu kan? Apa yang dilakukan oleh Ya. KPU? Ini juga hal yang jarang diekspos. Jangan diekspos. Sebenarnya surat suara kita itu ada kodenya. Semua surat suara itu ada kodenya. Ada kode. Ya, ada seperti uang mata uang negara. Itu ada. Jadi ketika dia difotokopi atau dia dihitungkan itu berubah langsung. Walaupun fotokopi berwarna, Jadi memang tidak bisa dipalsukan ya. tidak bisa. Tidak bisa digandakan surat suara itu. Itu pertama. Maka kalau ada orang tanya, wah nanti ada surat suara tambahan. Bagaimana mungkin ada surat suara tambahan? Jelas kok jumlahnya pun sudah kita hitung. Kan jumlahnya kan per TPS plus 2,5% untuk pilkada. Nah itu sudah dihitung. Jadi tidak ada kekhawatiran nih bagi paslon, bagi tim mereka. Bahwa sebenarnya sistem ini sudah cukup aman gitu ya. Aman. Sudah cukup aman gitu ya. Ya, jadi itu tadi makanya tidak mungkin itu semua ada apa namanya istilahnya dipalsukan begitu rupa. Ya sampai nanti dibuka kan diperiksa sama-sama ya. Gitu ya. Di gudang pun dijaga Jaga. 24 jam. Ya siapa udah Masuk juga juga nggak ada boleh kecurigaan gitu kan, karena sudah ditentukan semua. Dan ini jarang diekspos. Mungkin baru di sini, diekspos nih. Tapi ngomong-ngomong Pak Satya, setelah kita sudah sampai pencoblosan, bahkan sampai teknis pendistribusian, nih persiapan mental KPU jika terjadi sengketa gimana ini? Mumpung ada pendampingnya nih. Ya, saya pada prinsipnya begini. Saya nggak akan bicara soal sengketa. Kenapa? Saya bicara pertama adalah bahwa KPU Siap. bukan siap. Wajib bekerja dengan tulus dan dengan benar. Tulus dan benar. Ya. Kenapa? Ketika ini sudah kita kerjakan dengan optimal, ya kita apa adanya nih mengerjakannya. Kemudian disalah persepsikan, itu bahasanya kan salah persepsi. Disalahpahami, bahasanya kan salah paham. Ketika orang salah paham, marah wajar nggak? Wajar orang salah, karena dia salah memahami kan. Kita tinggal menjelaskan. Nah, proses ininya yang penting. Sampai saat ini, proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU, kita lakukan secara transparan.
dan cukup teliti ya. Dan cukup terbuka. Kalau teliti itu ya kita teliti, berusaha teliti. Manusiawi masih ada Telitinya maksudnya kalau ada yang misalnya perlu diperbaiki nih kan. oh iya, segera. Itu segera. Jadi sejauh ini kita cukup terbuka. Sehingga misalnya contoh kemarin kita mengadakan kegiatan-kegiatan live loh itu. Orang bisa lihat loh itu pendaftarannya bagaimana. Iya. Live loh itu ketika kemudian orang lihat, oh ngambilnya begitu, prosesnya begitu. Masyarakat umum bisa lihat, silakan lihat. Di YouTube channel KPU masih ada itu. Saat daftar kemarin. Iya, Iya. proses itu terbuka. Saya juga ada. Saya juga nggak ada. Artinya dengan keterbukaan yang seperti itu, dengan kemudian kita berusaha bekerja dengan tulus dan benar tadi, kalau kemudian masih meleset-meleset, ya kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana ya? Kita hadapi. Artinya apapun yang terjadi, kita tetap mengikuti ini ya, prosedur ya. Ya. Jika terjadi sengketa, jaksa sudah siap juga mendampingi KPU kan dipakai ya. Gimana Pak? Ya, yang jelas kalau memang ada kuasa khusus daerah di KPU, ya Pasti, Ya. pasti akan mendampingi karena ini sebenarnya salah satu penyelenggara negara. Iya. Dan ini pengacara negara gitu ya. Bukan penyelenggara negara, penyelenggara Pemilihan. Badan salah satu alat badan negara KPU ya, komisi ya. Komisi. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Tidak tenang, saya agak panik. Ya, ini 2 jam juga nggak selesai sebenarnya kalau kita tanya. Yang apa namanya masalah pilkada ini sangat menarik sekali. Saya terakhir ingin Pak Satya dan Pak Angga himbauannya deh buat masyarakat sekaligus closing statement. Siap. Ini dulu ya, Kalau saya sih Pak Satya aja lah, pesan-pesan untuk masyarakat himbauannya apa? Ya, kita gini saja. Pak Angga duluan deh kasih himbauan sedikit ya. Siap. Selanjut closing statement. Nanti terakhir sekaligus menyimpulkan lah dalam closing statementnya Pak Satya. Saya tinggal tutup jadinya. Ya, yang jelas mungkin kalau dari kami sih untuk masyarakat Kabupaten Banten ya tetap jaga kondusivitas terkait dengan menjelang pemungutan suara. Pilihlah pemimpin dari hati, pilihlah pemimpin yang memang punya kemampuan untuk memimpin Kabupaten Banten, untuk membawa kemajuan Kabupaten Banten bukan hanya 5 tahun ke depan, bahkan terus ke depan. Jangan lupa netralitas juga ya. Itu dia yang penting. Betul. Iya. ASN, para camat, para lurah, kepala desa dan perangkatnya untuk tetap netralitas. Sekaligus kesimpulan deh, closing statement, himbauan dulu. Ya, karena mengingat bahwa pemilihan ini tujuannya adalah rakyat. Senternya adalah rakyat. Karena itu saya menghimbau warga masyarakat Barito Timur untuk bondong-bondong hadir ke TPS pada tanggal 27 November nanti, tahun 2024 ini, ya, untuk menggunakan hak pilihnya, memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 ini, ya, supaya kita bisa menikmati pesta demokrasi ini, sehingga tercapai namanya Gumi Jari Janang Kalalawa. Gumi Jari Janang Kalalawa. Jangan salah, hadiri tanggal 27 November tercapainya Gumi Jari Janang Kalalawa itu di tangan Anda semua, di tangan bapak-bapak semua, di tangan ibu-ibu semua, agar Banten bisa lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Adil kata lima bacuramin kasaruga, basangat kejabatan. Arus.